Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat sekali lagi ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena menjawab salam itu wajib hukumnya Bu. Takut ibu nanti masuk apa pula, dosa pula kan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur karena Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini Allah mengasih nikmatnya, yaitu turun hujan. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, mungkin ada yang sudah bersiap ke musola untuk dengarkan kajian karena hujan, malaslah dia. Ada juga yang sudah siap tertidur dia. Ada yang konyang pun dia, lupa dia untuk mengaji. Tapi hari ini Bapak Ibu sekalian, Allah masih memberikan kita nikmat, yaitu semangat untuk thalabul ilmi, untuk menuntut ilmu. Tak lupa pula salamkan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku contoh suri tauladan hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati yang pada malam hari ini yaitu Al-Ustadz yang sudah berhadir. Jadi Al-Ustadz kita ini Bu mungkin perdana untuk di musola kita, karena cocok dengan bulan kita yaitu Rabiul Awal. Jadi kita undang Ustadz dari Rabiul Rahman Purba SH. Jadi selaras dia kan Bu. Dan juga yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu dan generasi-generasi Islam ke depannya. Langsung saja Bapak Ibu sekalian, untuk nanti biografi Al-Ustadz mungkin akan disampaikan oleh Al-Ustadz. Langsung saja kita buka kajian pada malam hari ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam pribadi Rasulullah itu teladan yang baik bagi kamu. Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 21. Pertama-tama yang saya hormati para alim ulama, ustadz dan ustazah dan segenap cendekiawan Islam. Yang saya hormati pimpinan dan kepengurusan Muhammadiyah Tomuan. Yang saya hormati BKM Musola Muslimat dan segenap kepengurusan. Yang saya hormati Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang ada di sini maupun yang menyimak secara online. Tema pembahasan kita malam ini adalah tentang sejarah Islam, yaitu peran historis Nabi Muhammad SAW. Sebelum saya menyampaikan pembahasan pada malam ini, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada pihak-pihak yang telah mengundang saya dalam memberikan kajian pada malam yang berbahagia ini. Ini kedua kalinya saya memberikan kajian ataupun khutbah di tempat yang kita cintai ini. Setelah sebelumnya pada bulan yang Juni yang lalu sebagai khotib Idul Adha di masjid kita yang kita cintai yang tidak jauh dari sini, yaitu Masjid Jami As-Saidah. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, Rasulullah Muhammad SAW adalah teladan bagi kita semua dan teladan bagi umat manusia yang kelahirannya akan kita peringati dalam waktu dekat, yaitu 12 Rabiul Awal tahun 570 Masehi menurut catatan Ibnu Ishaq. Oleh sebab itu, pembahasan sejarah Islam pada malam ini adalah mengenai peran historis atau sejarah Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, dalam Ensiklopedia Islam Jilid 2 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun Kementerian Agama
mendefinisikan sejarah Islam sebagai suatu disiplin ilmu yang menggali peristiwa ataupun kejadian-kejadian masa lampau yang ditulis maupun dibukukan atau istilah ilmiahnya dikodifikasikan. Tujuannya adalah penulisan itu supaya tidak dilupakan dan akan kita kenang, serta kita ambil hikmah bagi masa saat ini dan masa yang akan datang. Perkembangan penulisan sejarah Islam sebagai suatu disiplin ilmu dimulai ketika pada masa Khalifah Bani Abbasiyah pada abad ke-9 hingga ke-10 Masehi. Mengapa penulisan sejarah Islam ataupun pembukuan sejarah Islam dimulai pada abad ke-9 ataupun 10 Masehi, tepatnya pada masa Khalifah Abbasiyah? Sebab pada masa periode awal sebelumnya, yaitu masa Khalifah Bani Umayyah dan pada masa sahabat-sahabat Nabi, lebih banyak difokuskan pada penulisan maupun pengumpulan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Sebab di masa Sayyidina Umar bin Khattab, penulisan hadis itu tidak diperbolehkan. Oleh sebab itu, setelah masa kepemimpinan Sayyidina Utsman bin Affan dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, umat Islam saat itu sangat-sangat antusias yang tinggi dalam mengumpulkan maupun menulis apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan jamaah yang saya hormati, penulisan sejarah Islam pertama kali dilakukan oleh putra sahabat Nabi Muhammad SAW yang namanya adalah Abban bin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang menulis kitab yang sangat terkenal sekali di dunia Islam, yaitu Al-Maghazi, tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW. Kemudian penulisan dan pembukuan atau yang disebut dengan kodifikasi sejarah Islam, khususnya mengenai kehidupan Nabi Muhammad SAW, terus berkembang pesat dan maju ketika muncul ulama-ulama yang peduli tentang penulisan sejarah Islam, yaitu ulama yang menulis sejarah Islam yang sangat banyak, yaitu Ibnu Khaldun dalam kitabnya yang sangat terkenal Muqaddimah. Kemudian ada juga Ibnu Ishaq dan ulama-ulama lainnya. Selanjutnya, penulisan ataupun pembukuan sejarah Islam sempat mengalami kemandekan. Hal ini terjadi akibat ekspansi ataupun penjajahan yang dilakukan oleh Prancis yang saat itu dipimpin oleh Ali Napoleon Bonaparte. Mengapa disebut Ali Napoleon Bonaparte? Sebab saat itu Prancis berusaha mengambil simpati hati umat Islam untuk menandingi bangsa-bangsa Eropa lainnya yang sangat maju dan berkembang pesat di benua India. Oleh sebab itu, Ali Napoleon Bonaparte bahkan mendanai maulid Nabi Muhammad SAW dan menyatakan di depan ulama-ulama Universitas Al-Azhar, yang menyatakan bahwa Nous sommes les frères musulmans, artinya adalah kami Islam yang sejati. Tujuannya sekali lagi adalah untuk mendapatkan simpati maupun dukungan umat Islam saat itu. Walau pada akhirnya Prancis saat itu mengalami kekalahan melawan bangsa-bangsa Eropa lainnya di dunia Islam. Namun demikian, kekalahan bangsa Prancis di dunia Islam saat itu tidak mengalahkan antusiasme bangsa-bangsa Eropa lainnya untuk melakukan ekspansi ataupun penjajahan di dunia Islam. Hal positifnya adalah penjajahan bangsa-bangsa Eropa di dunia Islam lainnya membuat sarjana-sarjana Eropa lainnya terketuk hatinya untuk menulis ulang kembali sejarah-sejarah Islam. Penulis-penulis Eropa yang menulis sejarah Islam biasa disebut dengan Orientalisme. Orientalisme ini dalam menulis sejarah-sejarah Islam, khususnya mengenai kehidupan Nabi Muhammad SAW, ada dua sikap. Sikap yang pertama adalah sikap objektif, adil, dan tidak melakukan penyelewengan terhadap fakta-fakta sejarah. Sikap yang kedua adalah melakukan distorsi atau penyelewengan fakta-fakta kehidupan Nabi Muhammad SAW. Sebagai contoh, apa yang ditulis oleh Max Weber, penulis sosiologi agama. Ia menyatakan dalam bukunya bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai agama yang membawa pedang dan kekerasan. Namun Bapak Ibu sekalian, banyak sekali
juga penulis-penulis Orientalisme yang sangat bersikap objektif dalam menulis sejarah Islam, seperti apa yang saya katakan tadi. Misalnya Philip K. Hipty yang menulis buku yang sangat terkenal sekali dengan penelitiannya selama 10 tahun. Ia menulis The Historian of Arabian. Kemudian ada juga Karen Armstrong dalam bukunya The Prophet of Muhammad, dan penulis-penulis orientalis yang objektif lainnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, untuk itu pada malam ini kita akan melihat bagaimana sisi kehidupan Nabi Muhammad SAW untuk kita ambil hikmah dan kita teladani dalam kehidupan kita. Dalam buku Hayatul Muhammad, tulisan Muhammad Hussein Haikal yang sangat terkenal itu, ia menyatakan bahwa tidak mungkin kita dapat mengenal Islam jika kita tidak mengetahui siapa yang membawa Islam itu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Baik, kita mulai pada pembahasan yang pertama. Lahirnya Rasulullah Muhammad SAW. Dalam buku yang ditulis oleh Abdul Salam Al-Ash'ari yang judulnya adalah Aminah the Great Slope, ia menyebutkan setelah pernikahan Sayyidina Ali dan Sayyidah Aminah, Sayyidah Aminah bermimpi pada saat itu. Kemudian Abdullah bertanya, "Apa yang kau mimpikan wahai Aminah?" Sayyidah Aminah menyatakan, "Wahai suamiku, tadi malam aku mimpi yang sangat-sangat indah, yaitu aku mendapatkan cahaya ke dalam jiwaku, yang cahaya itu berasal dari dalam dirimu wahai Abdullah. Kemudian cahaya yang masuk ke dalam tubuhku itu menghempas ke seluruh alam semesta, sehingga cahaya menyinari alam dan muka bumi ini." Kemudian Sayyidah Aminah bertanya, "Apakah yang dimaksud dengan cahaya itu wahai suamiku?" Sayyidina Abdullah berkata, "Insya Allah itu kebaikan wahai istriku." Bapak, ibu-ibu yang saya hormati, cahaya yang dimaksud itu adalah cahaya Islam dan iman. Karena apa? Nabi Muhammad SAW lahir dari ibunda Aminah dan ayahandanya Sayyidina Abdullah. Kemudian kita masuk pada masa selanjutnya, yaitu pada masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Sebagai perwujudan mimpi Aminah itu, maka lahirlah Nabi Muhammad SAW pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 570 Masehi dalam catatan Ibnu Ishaq. Nabi Muhammad SAW masih dalam rahim ibunya ketika ayahandanya Abdullah meninggal dunia dalam perjalanan bisnis ke Syam. Abdullah meninggal di Madinah. Kemudian Sayyidah Aminah meninggal beberapa tahun kemudian setelah Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Pengasuhan Nabi Muhammad SAW saat masa kanak-kanak dilakukan oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib, kemudian pamannya Abu Thalib. Kita kutip pendapat ulama yang sangat terkenal, yaitu Murtahadah Mutatahari dalam bukunya Islam dan Alam Semesta atau Islam and Universe. Tapi Bapak Ibu, walau ulama ini adalah ulama mazhab Syiah, tetapi ia adalah ulama yang sangat mementingkan persatuan Sunni dan Syiah dan tidak membenci sahabat Nabi Muhammad SAW. Mengapa ulama Syiah ini kita kutip? Karena kita menginginkan di tempat ini sebagai tonggak persatuan umat Islam, baik Syiah maupun Sunni dan kelompok-kelompok umat Islam lainnya. Kita mengutip pendapat mantan ketua umum Muhammadiyah, yaitu Buya Syafi'i Ma'arif dalam bukunya Membumikan Islam. Ia menyatakan kita terlalu lelah dengan pertikaian atau konflik jubah Syiah dan Sunni. Waktunya kita untuk menetap masa depan umat Islam yang sangat gemilang. Untuk itu pembahasan kali ini tentang kehidupan Nabi, supaya hal itu menjadi tonggak dan teladan kita mencapai kegemilangan masa depan Islam yang lebih baik. Baik, kita lanjutkan pembahasannya. Akhlak Nabi Muhammad SAW pada masa kanak-kanak merupakan tanda-tanda atau bukti-bukti kenabiannya yang akan berlangsung di usianya yang ke-40 tahun. Bagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW pada masa kanak-kanak? Berikut ulasannya.
Pada masa kanak-kanak, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selalu menyisir rapi rambutnya dan wajah maupun tubuhnya tampak indah. Penjelasannya yang kita ambil di sini adalah anak-anak muda, khususnya generasi Islam masa kini, kita mesti teladani kehidupan masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW, yaitu selalu rapi, sopan, baik, tidak tamak akan makanan, dan selalu tidak membuat keributan, selalu menjaga keindahan. Jika kita lakukan hal ini khususnya di generasi Islam, maka kita akan menghindari terjadinya kenakalan anak remaja yang sangat banyak merisaukan masyarakat Islam, yang biasa disebut dengan ilmiahnya delinkuensi. Kenapa? Kenakalan anak remaja ini sangat banyak merasakan, misalnya pembegalan, balapan ilegal, itu sangat merasakan masyarakat sekali dan tidak mencontoh apa yang di masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Untuk itu, kita dan khususnya generasi Islam saat ini, contohlah kehidupan masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW, supaya kita bisa menjadi pemimpin, bukan hanya pemimpin dunia, tetapi pemimpin bangsa dan pemimpin keluarga yang sangat-sangat baik sesuai apa yang dikehendaki oleh Islam. Baik, kita lanjutkan. Nabi Muhammad SAW juga tidak suka bermalas-malasan. Beliau selalu ulet dan rajin. Dalam sebuah hadisnya, Nabi bersabda, kemuliaan itu memiliki 7 tingkatan, dan tingkatan yang sangat-sangat paling baik adalah mencari nafkah dengan yang halal. Untuk itu, saya kembali berpesan kepada anak muda kita, jangan bergengsi dalam bekerja ini. Yang penting adalah halal dan bisa menghidupi keluarga kita dan sosok-sosok yang kita tercintai. Yang kemudian, Islam selalu mengaitkan pekerjaan dengan ibadah. Artinya adalah setiap pekerjaan yang dilakukan oleh umat Islam itu dihitung sebagai ibadah. Dengan catatan syaratnya adalah, yang pertama adalah pekerjaan itu dibolehkan menurut pandangan Islam. Artinya adalah tidak boleh pekerjaan yang diharapkan dalam Islam. Misalnya judi kan sekarang ini berkembang pesat, ada judi online dan lain sebagainya. Yang kemudian adalah disertai dengan niat yang baik, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu terhitung niatnya. Maksudnya adalah kita niatkan bahwa bekerja kita itu sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu, setiap ulama Indonesia yang sangat terkenal, yaitu Muhammad Quraisyah, ia menyatakan setiap kegiatan, setiap pekerjaan kita yang kita dahului dengan ucapan basmalah, maka di situ akan disertai dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga adalah kita mesti bersungguh-sungguh dalam bekerja ini. Artinya kita tidak boleh iseng-iseng ataupun main-main. Yang keempat adalah tidak boleh mengambil hak orang lain, yaitu misalnya maling dan lain sebagainya. Yang kelima adalah pekerjaan itu tidak melalaikan kita dengan mengingat Allah. Bapak, Ibu, dan generasi muda yang saya hormati, pekerjaan itu sangat penting dan wajib. Tetapi sholat 5 waktu itu hukumnya adalah fardu. Fardu itu tidak bisa mengalahkan yang wajib. Mengapa demikian? Karena hukum dalam fikih, hukum fardu itu tidak bisa digantikan oleh ibadah apapun lainnya. Misalnya, ketika kita meninggalkan sholat, walaupun satu saja, tidak akan bisa digantikan oleh ibadah-ibadah lainnya, dan itu akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang selanjutnya adalah kejujuran. Dalam Islam, kejujuran ini ditekankan dalam 3 hal, yaitu kejujuran terhadap diri kita, yaitu berani mengakui kesalahan ketika kita melakukan kesalahan. Karena kan banyak saat ini, apalagi anak-anak muda dengan emosional yang tinggi di dalam berlalu lintas ini, karena walaupun dia salah tetapi dia tetap ngotot dia yang paling betul. Itu tidak boleh dan tidak mencerminkan apa yang dikehendaki oleh Islam itu. Yang kedua adalah kejujuran terhadap orang lain. Artinya kita biasakan hidup tidak penuh dusta, baik kepada siapapun, kepada ayah kita, kepada ibu kita, kepada teman kita. Mengapa ini penting? Sebab satu saja kita bohong kepada orang lain, kita bisa tidak dipercayai selamanya. Oleh sebab itu,
Jangan biasakan kita bohong walaupun terhadap sekecil apapun, bahkan terhadap hewan sekalipun. Kan banyak terhadap hewan itu bohong. Misalnya ada kucing dipanggil kasih makan gitu, padahal makanannya nggak ada, cuma ingin memanggil, itu termasuk dusta. Oleh sebab itu kita jauhi sikap-sikap dusta ini walaupun hal yang kecil. Yang ketiga adalah kejujuran terhadap Allah. Senantiasa kita mengingat Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, baik kesalahan yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, yang selanjutnya adalah Nabi Muhammad SAW itu selalu menentang kezaliman. Islam itu mengajarkan bahwa jangan menjalimi dan jangan dijalimi. Karena firman Allah Subhanahu wa taala yaitu innallaha la yuhibbuz zalimun. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada yang berbuat zalim. Bagaimana yang maksud dengan berbuat zalim ini? Contoh yang paling dekat adalah dalam kita saat mengendarai kendaraan di lalu lintas. Seringkali kita mengabaikan undang-undang yang memuat tentang ketentuan lalu lintas. Misalnya ketika belok kita tidak masang lampu sen ataupun lampu yang biasa kita sebut dengan lampu tangan. Atau ketika sudah kita belok kita pasang lampu tangan, itu namanya memenang sendiri ataupun menjolimi orang lain. Yang akibatnya adalah kecelakaan yang itu bisa merugikan kita dengan orang lain. Dan hal itu akan dipertanggungjawabkan secara hukum pidana maupun lebih dasar lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan selanjutnya adalah Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun saat mengemban wahyu ilahi. Beliau mengalami tantangan yang sangat hebat. Nabi wafat pada tahun 11 Hijriah pada masa ke-23 kenabiannya. Nabi meninggalkan suatu masyarakat yang penuh dengan semangat spiritual, suatu masyarakat yang mempercayai suatu ideologi yang konstruktif dan yang menyadari tanggung jawabnya di dunia. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa al-ulama'u warasatul al-anbiya. Artinya adalah ulama itu adalah pewaris Nabi. Jika kita hubungkan dengan pernyataan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dalam suratnya kepada anaknya itu Sayyidina Hasan dan Husain, ia menyatakan, "Wahai anakku, sesungguhnya aku hanya memikirkan untuk diriku sendiri, tidak memikirkan orang lain. Tetapi aku menyadari bahwa suatu saat aku akan meninggalkan dunia ini. Aku menyadari bahwa dirimu adalah diriku." Ulama Indonesia yaitu Muhammad Quraisyihab menyatakan, berdasarkan hal itu dapat kita ketahui bahwa apabila seseorang telah meninggal dunia, maka sejatinya ia tidak betul-betul meninggal dunia. Mengapa demikian? Sebab anaknya, keturunannya masih ada berada di tengah-tengah kita. Kaitannya apa? Jika kita hubungkan dengan hadis Nabi yaitu ulama sebagai pewaris Nabi, maka artinya adalah Nabi Muhammad SAW masih hidup di tengah-tengah kita. Mengapa demikian? Karena pewarisnya itu para ulama yang memegang teguh Al-Quran maupun Sunnah masih berada di tengah-tengah kita. Untuk itu, umat Islam tidak pernah memperingati hari kematian Rasulullah. Sebab apa? Rasulullah tidak pernah mati. Ia ada dalam jiwa-jiwa kaum mukminin yang bertakwa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ada dua hal yang memberikan masyarakat Islam pada saat itu memiliki semangat antusiasme dan persatuan yang tinggi menerima ajaran Nabi Muhammad SAW. Padahal pada saat itu kita ketahui masyarakat Kota Mekah adalah masyarakat yang sangat-sangat jahiliyah, bahkan tidak dikenal oleh dunia pada saat itu. Apa yang membuat masyarakat jahiliyah begitu saja menerima panggilan dakwah Rasulullah? Yang pertama adalah Al-Quran yang menyemangati kaum muslimin. Yang kedua adalah akhlak Nabi Muhammad SAW yang sangat mempesona bagi umat Islam dan bagi dunia. Di sini kita akan bahas yang pertama, Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu atau kalam ilahi yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan perintah yang diwahyukan kepada Nabi adalah membaca.
kemudian menulis. Membaca apa yang maksud di sini? Membaca di sini bukan hanya dimaksud dengan membaca kitab-kitab, membaca buku, tetapi membaca jiwa kita, membaca alam semesta, dan membaca seluruh apa yang terjadi di muka bumi ini. Namun kalau kita lihat tingkat ataupun keinginan, antusiasme membaca di kalangan umat Islam, khususnya di kalangan anak-anak muda dan mahasiswa maupun akademik, sangat-sangat memprihatinkan. Berbanding terbalik dengan anak-anak di Jepang, Cina yang antusiasme bangsa-bangsa lain itu untuk membaca, untuk mendapatkan ilmu pengetahuan itu sangat tinggi. Oleh sebab itu, di musola muslimat ini kita jadikan sebagai tonggak untuk memulai mencintai membaca. Tidak mesti membaca kitab-kitab, karena kita saat ini hidup dalam dunia teknologi. Kita bisa membaca buku melalui e-book dan lain sebagainya. Kemudian adalah apa yang menyebabkan umat Islam malas membaca ataupun memahami Al-Quran sebagai kitab suci ataupun pedoman kita. Kita kutip pendapat orientalis yang sangat terkenal, yaitu Karen Armstrong dalam bukunya The Prophet of Muhammad atau Muhammad Sang Nabi. Ia menyatakan banyak umat manusia dan umat Islam membaca kitab sucinya, yaitu Al-Quran, seperti membaca kitab-kitab fiksi maupun non-fiksi lainnya. Al-Quran tidak akan bisa dibaca dengan semacam kitab fiksi atau non-fiksi lainnya, sebab ini adalah kalam ilahi. Kita mesti membacanya dengan meyakinkan bahwa kita sedang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kalam-kalam ilahi itu mesti kita masukkan ke dalam jiwa kita. Sebagaimana yang disebutkan oleh intelektual muslim yang terkemuka itu, Muhammad Iqbal. Ia juga mendirikan Pakistan. Ia menyatakan bahwa bacalah Al-Quran seakan-akan Al-Quran itu diwahyukan langsung kepadamu. Dengan demikian, kita akan betul-betul menjiwai apa yang dikandung dalam Al-Quran itu, sehingga kita memiliki semangat yang tinggi dalam mengamalkannya. Tidak perlu yang banyak-banyak kita baca 1-2 ayat, tetapi ada istiqomah. Karena ibadah ini adalah yang penting adalah istiqomah. Yang kemudian adalah dalam membaca Al-Quran juga kita mesti mementingkan adab-adabnya yang itu telah banyak dibahas oleh para ulama fikih, dan itu tidak akan kita bahas di sini. Yang kedua adalah akhlak Islam. Syekh Yusuf Al-Qaradawi, yaitu ulama yang sangat terkenal, dalam bukunya Akhlak Islam menyebutkan bahwa akhlak itu definisinya adalah sifat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun diupayakan yang tertanam di dalam jiwa manusia. Kemudian pendapat filsuf atau ahli filsafat Abu Hayyan At-Tauhidi mendefinisikan akhlak sebagai ciptaan Tuhan. Jadi akhlak itu, mau baik maupun jelek, itu adalah ciptaan Tuhan. Namun dengan datangnya Islam, khususnya Nabi Muhammad SAW, beliau melakukan yang disebut dengan reformasi akhlak, atau mengubah akhlak-akhlak jahiliyah menuju akhlak-akhlak insaniyah, menuju akhlak-akhlak manusiawi yang dekat dengan Tuhan, atau akhlak insaniyah rabbaniyah. Tapi dewasa ini malangnya adalah akhlak umat Islam tidak banyak yang sesuai apa yang dikehendaki oleh Islam. Sehingga kita kutip pendapat ulama yang sangat terkenal kembali, yaitu Syekh Muhammad Abduh. Ketika ia di Prancis, ia menyatakan bahwa ketika aku di Eropa, tidak ada sama sekali Islam, tetapi banyak sekali Muslim. Namun ketika aku di dunia Islam, banyak sekali Islam, tetapi sedikit sekali Muslim. Artinya apa? Muslim itu adalah yang betul-betul mengamalkan akhlak Nabi Muhammad SAW, yang setelah kita jelaskan tadi itu sopan, tidak membuat kekacauan, konflik, dan lain sebagainya. Untuk itu kita masih teladani akhlak Nabi sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, kejelekan akhlak yang banyak sekali dilakukan oleh umat Islam mengakibatkan umat Islam terbagi atas 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang agamanya Islam tetapi tidak bertuhan. Maksudnya apa? Ialah
Agamanya hanya Islam sebagai identitas, tetapi tidak mau sama sekali menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih jago lagi iblis. Kenapa? Iblis itu mau menyembah bahkan jutaan tahun, bahkan sejak ia diciptakan ia selalu senantiasa menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada sufi-sufi, sebagian sufi kecil menyatakan bahwa tauhid iblis itu sangat-sangat luar biasa sesungguhnya, karena ia tidak pernah menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Walau ada hal-hal yang menyebabkan ia jatuh ke dalam kedurhakaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, kita mesti menjauhi agama Islam tetapi tidak bertuhan ini. Selanjutnya adalah, yang kedua adalah bertuhan tapi tidak beragama. Maksudnya apa di sini? Sholatnya 5 waktu, qiyamul lailnya tidak pernah tinggal, puasa, melaksanakan ibadah haji dan ke tanah suci sangat berulang kali. Tetapi akhlaknya tidak mencerminkan apa yang dikehendaki oleh Islam itu tadi, seperti yang apa yang telah saya jelaskan. Kita kembali kutip pendapat orientalis yang sangat terkenal, yaitu Karen Armstrong dalam bukunya The History of God atau Sejarah Tuhan yang terbitkan oleh Mijan Pustaka Bandung. Apa yang disebutkan? Keberhasilan Nabi Muhammad SAW bukan hanya membangun masyarakat ataupun daulah, tetapi melakukan reformasi di bidang akhlak, peduli terhadap kemiskinan, peduli terhadap kaum duafa. Hal inilah yang menggerakkan salah satu tokoh yang sangat terkenal di Indonesia, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan Muhammadiyahnya dan teologi al-Ma'unnya. Ketika saat itu kiai-kiai atau ulama-ulama sibuk dengan masalah-masalah khilafiyah ataupun perbedaan pendapat di tengah-tengah ulama mengenai hal-hal masalah fikih, Kiai Haji Ahmad Dahlan datang membawa ataupun melakukan suatu gerakan yang disebut dengan teologi al-Ma'un, yaitu membantu kaum duafa, membantu kaum miskin dan anak-anak yatim, sehingga tidak terjadi apa yang dikatakan oleh kita kutip Kiai Haji Jaludin Rahmat. Ia menyatakan bahwa betapa banyak umat Islam saat ini dengan asiknya meratakan dahinya di atas sajadah, tunduk menangis di hadapan Tuhan, tunduk dan menangis yang sangat hebat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tetapi mengabaikan yang disebut dengan humanisme atau sisi-sisi kemanusiaan. Itulah yang mesti kita ubah. Oleh sebab itu, kita jadikan kajian pada malam ini dan malam-malam selanjutnya, dan kita jadikan contoh musola muslimat ini dan Muhammadiyah Tomuan ini sebagai tonggak dan contoh meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW. Yang kemudian adalah kelompok yang ketiga adalah tidak bertuhan dan tidak beragama, yaitu kelompok yang sama sekali tidak peduli tentang Islam, tidak peduli tentang sholat, ya Islam itu aja gitu. Ini sama sekali akan mendapatkan celaka dan azab di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika ia tidak segera taubat menjelang kematiannya. Untuk itu, untuk mengantisipasi 3 hal yang telah saya sebutkan tadi, kita umat Islam mesti mempergauli Al-Qur'an dalam kehidupan kita. Maksudnya apa? Jadikan Al-Quran itu sebagai mahkota dalam kehidupan kita, dalam semua aktivitas kita, sehingga kita tidak mengalami yang disebut dengan sekularisme yang menjangkit umat Islam pada masa ini. Sedikit penjelasan bahwa banyak tokoh-tokoh Islam yang saat ini membuat gagasan bahwa untuk umat Islam maju, kita mesti mengedepankan yang disebut dengan sekularisme. Padahal umat Islam saat ini mengalami kemunduran ataupun kemandekan akibat gejala-gejala sekularisme ini. Apa itu gejala-gejala sekularisme ini? Yaitu sebagian hanya mementingkan ibadah, tetapi mengabaikan dunia, tidak mau bekerja, hanya ibadah saja, seperti apa yang dilakukan oleh sebagian kaum sufi. Dan sebagian lain dia hanya mementingkan dunia, tidak peduli dengan Islam karena dianggap Islam itu tidak memberikan keuntungan secara finansial kepadanya. Oleh sebab itu kita mesti mempergauli Al-Quran. Kita tidak mungkin mengamalkan semua apa yang di dalam kitab suci Al-Quran. 1 ataupun 2 ayat saja kita amalkan, bahkan seluruh dunia amalkan. Bahkan saya kasih contoh Al-Quran surat Al-Ma'un. Kita amalkan itu saja, itu akan bisa mendamaikan dunia dan menghindari konflik-konflik yang terjadi di dunia maupun di bangsa kita.
Bapak, ibu-ibu yang saya hormati, selanjutnya adalah mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Banyak sekali kita lihat di mana-mana, kita ada slogan-slogan, kita mesti mengamalkan sunnah Nabi. Tapi sunnah bagaimana yang mesti kita amalkan? Itu tidak banyak mendapatkan penjelasan oleh para ulama maupun cendekiawan kita. Di sini kita akan bahas singkat. Muhammad Hasbi As-Siddiq dalam bukunya Ilmu Hadis mendefinisikan sunnah sebagai jalan yang terpuji. Jadi setiap tindakan Nabi, walau sekecil apapun itu, mesti kita upayakan untuk kita laksanakan ataupun kita ikuti. Karena banyak sekali persepsi di kalangan umat Islam bahwa sunnah itu dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Sehingga apa? Kita anggap sunnah itu hal-hal yang kecil saja. Bahkan kita mengabaikan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini tentu sangat salah. Padahal dalam Al-Quran kita diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Mengabaikan sunnah Nabi, bahkan membenci sunnah Nabi, itu akan mendapatkan azab dan laknat di dunia maupun di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Nabi Muhammad SAW menyatakan dalam sebuah hadisnya, bukan umatku yang membenci sunnah-sunnahku. Oleh sebab itu kita upayakan menerapkan sunnah-sunnah Nabi dalam hal-hal yang sangat kecil. Misalnya menjaga lingkungan kita, menjaga kebersihan lingkungan kita, menjaga hubungan baik dengan tetangga. Karena apa? Tetangga ini yang di mana-mana banyak sekali konflik. Bahkan sampai Nabi itu sampai 3 kali bersabda, perhatikan tetanggamu, sampai-sampai saat itu tetangga itu dianggap menerima warisan, karena Nabi sangat peduli terhadap masalah tetangga ini. Karena tetangga ini cenderung pada konflik. Kenapa demikian? Karena tetangga ini yang paling dekat dengan kita, tentu ada singgungan yang kita tidak sengaja maupun yang disengaja. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita jaga hubungan baik dengan tetangga kita. Bukan hanya tangan kita, mulut kita, kita mesti jaga juga hewan-hewan kita. Mungkin tidak ada di sini, bisa jadi tempat lain, ayam-ayam yang sangat mengganggu sekali tetangga-tetangga kita, yang itu bisa menimbulkan dosa terhadapnya maupun terhadap yang memilikinya. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, para ulama membagi sunnah itu atas beberapa bagian. Yang pertama adalah sunnah huda. Apa itu sunnah huda? Sunnah huda itu adalah sesuatu yang dilaksanakan Nabi untuk menyempurnakan agama Islam. Misalnya yang biasa kita lakukan azan, iqamah, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah sunnah jaidah, yaitu kebiasaan yang dilakukan Nabi. Misalnya makan, minum, pakaian, itu bisa kita contoh apa yang dilakukan oleh Nabi. Yang selanjutnya adalah sunnah muakkadah, yaitu segala tindakan-tindakan yang dikerjakan Nabi, namun kita tidak diberatkan ataupun kita tidak diperintahkan untuk mengikutinya. Jika kita berhalangan untuk mengikutinya, misalnya sholat sunnah subuh dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah sunnah ghairu muakkadah, yaitu segala tindakan yang diwajibkan, segala tindakan yang tidak diwajibkan dan tidak dilaksanakan Nabi secara tetap. Misalnya sholat sunnah sebelum sholat 5 waktu, itu baik kita lakukan, tetapi kalau kita ada halangan, itu boleh kita tinggalkan. Karena Nabi melakukannya tidak secara tetap ataupun tidak kontinu atau berkelanjutan. Yang selanjutnya adalah yang perlu kita aplikasikan dalam kehidupan kita adalah ilmu pengetahuan. Ini penting mendapatkan perhatian khususnya mahasiswa dan anak-anak muda kita. Mengapa demikian? Orientalis menyatakan bahwa penyebab kemandekan ataupun kejatuhan dunia Islam setelah berabad-abad lamanya adalah Imam Al-Ghazali ketika ia menulis kitabnya yang sangat terkenal yang disebut dengan Tahafut Al-Falasifa, yang artinya adalah kerancuan filsafat dalam memahami Islam. Orientalis menyatakan bahwa salah satu landasan ilmu pengetahuan itu adalah filsafat,
Ketika Imam Al-Ghazali mengkritik habis filsafat pada masa itu, umat Islam mengalami kemendekan ilmu pengetahuan. Itu pendapat orientalis untuk menjauhkan umat Islam dengan pendapat Imam Al-Ghazali. Padahal Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, bab yang pertama sekali ia kupas adalah mengenai ilmu pengetahuan. Bahkan ia menekankan bahwa mengkaji ataupun mendalami ilmu pengetahuan lebih baik dibandingkan sholat sunnah selama 60 tahun. Itu terdapat dalam Ihya Ulumuddin jilid 1 dalam kitabnya pembukaannya tentang ilmu pengetahuan. Kalau pernyataan orientalis tadi yang menyatakan bahwa Imam Al-Ghazali sebagai penyebab kemerdekaan umat Islam adalah salah, lantas apa penyebab kemerdekaan kejayaan umat Islam yang kita alami pada dewasa ini? Penyebabnya adalah mengalami yang disebut dengan dikotomi sains. Apa itu? Pemisahan ilmu-ilmu Islam dengan ilmu-ilmu umum. Mengapa hal demikian itu bisa terjadi pada dunia Islam? Pada masa Khalifah Bani Umayyah, kemudian pada masa Khalifah Abbasiyah, pemimpin-pemimpin bahkan pedagang-pedagang kecil saja pun sangat antusias dalam membaca, menulis dan memahami ilmu pengetahuan. Tetapi pada masa dinasti Utsmaniyah atau Ottoman, setelah Muhammad Al-Fatih pada tahun 1453 bulan Mei menaklukkan Konstantin dan mengubahnya menjadi Istanbul, kemudian dilanjutkan oleh Sultan Muhammad Sulaiman Al-Kanuni yang membangun kejayaan dinasti Utsmaniyah. Umat Islam saat itu lupa dengan semangat yang tinggi menggali ataupun memahami ilmu-ilmu Islam maupun ilmu-ilmu umum. Saat itu umat Islam disibukkan dengan sufisme, khususnya sufisme dan tarekat yang disebut dengan bektasi. Berbanding terbalik dengan bangsa-bangsa Eropa yang di negara sebelahnya ataupun tetangga Istanbul saat itu. Setelah bangsa Eropa berhasil menaklukkan Andalusia atau Daulah Andalusia pada abad ke-11 Masehi yang dipimpin oleh Ratu Isabella dengan suaminya, kaum ataupun bangsa Eropa saat itu melakukan apa yang disebut dengan gerakan inkuisisi, yaitu umat Islam pada saat itu dikasih dua pilihan: tetap tinggal di Spanyol tetapi pindah agama, atau meninggalkan bangsa Eropa selama-lamanya. Dalam peristiwa takluknya Andalusia pada saat itu, bangsa-bangsa Eropa mengambil banyak kitab-kitab di perpustakaan milik Andalusia yang dikenal dalam sejarah disebut dengan perpustakaan Cordoba. Perpustakaan Cordoba ini pada masa itu menandingi apa yang dimiliki oleh Khalifah Abbasiyah yang dibangun oleh Khalifah Harun al-Rashid dan kemudian dibangun kembali oleh Khalifah Al-Ma'mun pada masa dinasti Abbasiyah. Pada saat itu umat Islam memiliki perpustakaan yang sangat hebat, bahkan tidak akan ada tandingnya hingga masa ini dan masa yang akan datang. Tetapi takluknya Abbasiyah di tangan bangsa Mongol mengakibatkan kitab-kitab maupun perpustakaan itu musnah seketika dalam waktu 1 bulan. Beda dengan apa yang dilakukan oleh bangsa Eropa ketika menaklukkan Andalusia. Mereka tidak memusnahkan kitab-kitab itu, tetapi mereka mengambil kitab-kitab itu untuk dikaji dan didalami. Hasilnya adalah bangsa-bangsa Eropa menciptakan ilmu-ilmu yang padahal ilmu-ilmu itu telah diciptakan oleh umat Islam sebelumnya. Misalnya adalah ilmu sosiologi. Banyak anak-anak sekolah misalnya SMA jurusan bidang IPS disebutkan di situ bahwa pencipta sosiologi itu adalah Auguste Comte yang berkebangsaan Prancis. Padahal itu masuk dalam yang saya sebut sebagai penyelewengan fakta-fakta sejarah. Sebab apa? Pencipta sosiologi itu adalah ulama umat Islam, yaitu Ibnu Khaldun, dengan kitabnya yang masih banyak yang masih bisa kita temukan dan baca, yaitu Muqaddimah. Bahkan yang mendirikan Facebook yang mungkin kita mainkan tiap waktu itu membaca kitab Ibnu Khaldun, bahkan memposting di halaman Facebooknya tentang kitab kehebatan Muqaddimah. Ia menyatakan bahwa kejayaan Facebook,
Kejayaan sosial media tidak akan mungkin terjadi tanpa adanya peranan ulama-ulama, ilmuwan-ilmuwan Islam, khususnya ilmuwan-ilmuwan matematika. Sumbangsi ilmuwan-ilmuwan Islam sangat hebat kepada kemajuan bangsa-bangsa Eropa. Kembali kepada pembahasan, yaitu dikotomi sains. Umat Islam saat itu mengalami dikotomi sains. Sebagian umat Islam hanya mementingkan ilmu dunia, matematika, bahasa, bahkan tidak sedikit yang menghabiskan uang untuk les bahasa asing, tetapi sangat pelit dan medit sekali mengeluarkan duitnya untuk memahami ilmu-ilmu Al-Quran, khususnya ilmu-ilmu tajwid. Ini sini sangat-sangat celaka dan memprihatinkan bagi kita, khususnya generasi-generasi Islam. Ini patut diperhatikan oleh kaum muda, khususnya di tempat kita ini. Bapak, ibu-ibu, dan kaum muda yang saya hormati. Untuk itu, yang saya sebutkan tadi, dikotomi sains itu ada umat Islam yang memuja ilmu-ilmu dunia, dan ada juga umat Islam yang hanya fokus sekali memahami ataupun mendalami ilmu-ilmu Islam, tapi abai dengan ilmu-ilmu pengetahuan umum. Misalnya dia hanya fokus saja pada ilmu-ilmu fikih maupun ilmu-ilmu kalam, ilmu-ilmu filsafat Islam, tapi abai terhadap ilmu pengetahuan Islam. Untuk itu, pada abad ke-19 terjadilah gerakan reformis yang dipimpin oleh Said Jamaluddin Al-Afghani, diikuti oleh Muhammad Abduh dan Muhammad Rashid Ridho. Yang ketiga tokoh itu diikuti oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Oleh sebab itu, ulama yang sangat terkenal, yaitu adik Muhammad Quraish Shihab, yaitu Alwi Shihab, dalam bukunya Islam Inklusif menyatakan bahwa Muhammadiyah itu artinya adalah nama tiga tokoh tadi, yaitu Muhammad Said Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Muhammad Rashid Ridho. Mengapa Kiai Haji Ahmad Dahlan mengambil tiga nama tokoh itu? Kiai Haji Ahmad Dahlan ingin menjadi tokoh yang melakukan reformasi di Indonesia saat itu, khususnya di bidang ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, kalau kita kembali kepada sejarah perkembangan Kiai Haji Ahmad Dahlan Indonesia, Kiai Haji Ahmad Dahlan saat itu membolehkan biola, yang saat itu kiai-kiai sangat anti terhadap jangankan ilmu-ilmu asing, musik-musik asing pun sangat anti. Oleh sebab itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan melakukan reformasi di bidang pendidikan. Untuk itu, pada malam ini, khususnya anak-anak muda, kita mesti menghilangkan yang disebut dengan dikotomi sains. Kenapa demikian? Karena sistem pendidikan kita itu cenderung kepada sekularisme. Mohon maaf ini saya sebutkan. Mengapa demikian? Pendidikan kita mulai SD sampai tingkat sarjana maupun doktoral terlalu menekankan pada sifat berbasis nilai atau value, tetapi tidak mementingkan sifat mengembangkan akal, mengembangkan jiwanya memahami ilmu pengetahuan. Hal ini mengakibatkan anak-anak muda kita memiliki ataupun kalah saing dengan anak-anak bangsa lainnya. Kalau kita upayakan memahami ilmu umum, tidak usah semua ilmu umum kita pahami, cukup satu saja, misalnya ilmu hukum yang mencintai hukum, ilmu pendidikan maupun ilmu matematika dan lain sebagainya. Tetapi mesti kita landasi juga dengan iman. Kita mesti memiliki semangat dalam memahami ilmu fikih, ilmu tajwid, dan ilmu-ilmu Islam yang penting untuk kita ketahui. Sehingga apa? Kita memiliki daya saing baik di tempat kita, di kota yang kita cinta ini, tingkat nasional maupun internasional. Bapak, ibu-ibu yang saya hormati, yang kemudian mengenai dikotomi sains tadi, selain Kiai Haji Ahmad Dahlan, banyak sekali ulama-ulama Islam yang melakukan yang berusaha menyadarkan umat Islam supaya menjauhi dikotomi sains ini. Salah satu ulama selain Kiai Haji Ahmad Dahlan kita kenal adalah Adian Husaini, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, ataupun yang dilakukan oleh Profesor Ismail Al-Faruqi dalam bukunya yang sangat terkenal, yaitu Tauhid. Untuk itu, pada malam ini, musola kita ini, kita mesti menjadikan tonggak sebagai menghapus apa yang disebut dengan dikotomi sains. Kita tidak bisa
memiliki harapan yang sangat banyak kepada pemerintah Indonesia. Tetapi kita mesti memulai hal itu mulai dalam jiwa kita. Pentingnya kesadaran dalam memahami ilmu pengetahuan. Selanjutnya, supaya kita tidak kalah dalam memiliki daya saing, khususnya apalagi saat ini revolusi industri dan kemajuan teknologi, kita mesti mengenali bakat-bakat kita, khususnya anak-anak muda, baik yang menyaksikan langsung maupun tidak langsung. Kenali bakat-bakat kita. Kenapa bakat ini sangat penting? Saya waktu bulan 2 yang lalu mengadakan seminar ilmiah online dengan mengundang S3 yang beliau adalah Bapak Swasto Teguh, pengkaji Islam inklusif. Seminar ilmiah online itu temanya adalah Mau Padis Pendidikan Indonesia. Kemana pendidikan Indonesia ini? Seminar ilmiah online itu saya pandu dan bekerja sama dengan media kuliah alislam.com di Bekasi dan Jakarta. Apa yang ia nyatakan bahwa salah satu kemandekan anak-anak muda kita, khususnya mahasiswa maupun sarjana, adalah salah memilih bidang ataupun bakatnya, tidak mengenali bakatnya. Misalnya, ia mengambil fakultas sosial, padahal bakatnya adalah hukum, memilih agama, sehingga sekolah sampai Madinah, Al-Azhar, padahal bakatnya bukan di situ. Penting kita memahami ilmu Islam, tetapi kita mesti memahami bakat kita kemana. Sebab apa? Terjadi banyak kesalahan pemahaman di kalangan umat Islam. Yang disebut ulama itu adalah memiliki jubah, yaitu berjanggut dan hafal 30 juz, hafal banyak sekian hadis, memahami ilmu fikih, ilmu kalam dan lain sebagainya. Sedangkan ahli-ahli kita, sarjana-sarjana kita yang memahami ilmu hukum, matematika, pendidikan, ekonomi, padahal dia susah-susah mendapatkan pendidikannya, tidak diakui sebagai ulama. Apa itu sesungguhnya ulama? Mengapa pemahaman terhadap ulama sedemikian sempit sehingga banyak umat Islam hanya mendefinisikan ulama itu hanya yang memahami ilmu-ilmu Islam. Inilah yang dicoba diluruskan oleh ulama Indonesia yang sangat kita kenal, yaitu Muhammad Quraisyihab dalam bukunya Membumikan Al-Quran. Ia mengajak kita umat Islam, khususnya anak-anak muda, untuk memiliki antusias tinggi memahami ilmu-ilmu umum dan memahami ilmu-ilmu Islam. Tetapi terlebih dahulu kita kenali bakat kita kemana, supaya kita memiliki daya saing di tingkat kota kita maupun tingkat nasional dan internasional. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kemuliaan ilmu ini lah yang menyebabkan umat Islam pada saat itu mengalami puncak kejayaan dan kegemilangan. Bahkan bangsa Mongol saja yang dikenal oleh dunia, bangsa yang melebihi jahiliyah, tindakan akalnya maupun segala kehidupannya yang saat itu dipimpin oleh Genghis Khan, menaklukkan dunia dengan sangat kejam, bengis, bisa masuk Islam dan bahkan membangun sebuah daulah Islam. Padahal sebelumnya mereka itu adalah bangsa-bangsa yang hebat sekali kejahatannya di muka bumi. Mengapa itu bisa terjadi? Ilmu pengetahuan. Kita ambil pendapat orientalis terkenal dalam bukunya, yang menyebutkan bahwa penyebab bangsa-bangsa Mongol saat itu mau memeluk Islam dan mencintai Islam adalah ilmu pengetahuan. Bangsa Mongol pada saat itu tidak menemukan dimanapun ia taklukkan semangat, dimanapun ia taklukkan bangsa-bangsa lainnya yang memiliki semangat antusias tinggi terhadap ilmu pengetahuan dibandingkan umat Islam. Oleh sebab itu, kita jangan kalah sama bangsa Mongol yang betul-betul sangat kejam, bengis. Saya yakin yang menyaksikan kajian pada malam ini secara langsung maupun online, tidak ada yang memiliki kejahatan ataupun kebiadaban yang sangat hebat sebagaimana bangsa Mongol. Untuk itu, saya mengajak anak-anak muda kita ini yang menyaksikan online maupun offline, cintai ilmu pengetahuan, karena itu akan membangun sebuah masa depan, bukan hanya masa depan Islam, tetapi masa depan anak-anak muda kita semua. Yang selanjutnya adalah kita juga mesti
menanamkan Islam sebagai mazhab universal. Apa maksud Islam sebagai mazhab universal? Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, baik yang menyaksikan secara langsung maupun tidak langsung. Islam sebagai mazhab universal ini maksudnya adalah kita boleh gabung dalam sebuah organisasi, misalnya Muhammadiyah, itu menjadi wasilah kebaikan, wasilah untuk mencerahkan dan mencerdaskan umat Islam. Tetapi mesti kita ingat bahwa kita mesti mengutamakan Islam di atas organisasi manapun. Karena Islam menyatukan semua bangsa, menyatukan semua suku, menyatukan semua mazhab, apapun itu mazhabnya. Yang kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, salah satu penyebab kemunduran umat Islam, jika kita kembali kepada sejarah Islam, adalah konflik-konflik di tengah-tengah umat Islam yang tidak mengaplikasikan Islam sebagai mazhab universal. Sebagai contoh adalah sesuai yang saya jelaskan tadi, jatuhnya Daulah Andalusia. Penyebab mengapa Andalusia bisa jatuh sedemikian seketika, padahal saat itu umat Islam menguasai Spanyol selama 7 abad lamanya, tetapi dalam seketika saja jatuh dan sangat-sangat memprihatinkan. Penyebabnya adalah umat Islam sangat cekcok dengan beda mazhab Syiah, Sunni, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu saya mengulang pendapat pimpinan pusat Muhammadiyah yang saat itu menjabat, yaitu Buya Ahmad Syafi'i Ma'arif dalam bukunya Membumikan Islam menyatakan, kita ini umat Islam sudah sangat lelah dengan jubah Sunni, dengan jubah Syiah, dengan jubah-jubah kelompok-kelompok lainnya yang memiliki sifat fanatisme. Kita mesti mengedepankan Islam untuk membangun masyarakat Islam. Konflik-konflik ataupun perbedaan pendapat di tengah-tengah umat Islam boleh saja terjadi, tapi kita mesti tanamkan di dalam jiwa kita bahwa tujuan kita adalah Islam. Apapun itu perbedaan pendapat di tengah-tengah kita maupun kelompok-kelompok lainnya, kita mesti ajarkan ataupun tanamkan dalam hati bahwa Allah kita ataupun tauhid kita itu sama, nabi kita sama, dan kitab suci kita sama. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, apa yang menyebabkan umat Islam mengalami yang disebut dengan penyakit sektarianisme ataupun fanatisme mazhab? Penyebabnya menurut ulama adalah memuja tokoh yang berlebihan atau fanatisme terhadap tokoh. Tidak mau mengambil pendapat tokoh-tokoh lainnya, padahal tokoh-tokoh itu sangat kuat. Yang kedua adalah hawa nafsu, prasangka, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah umat Islam juga mesti tidak boleh suka dengan pujian yang bersifat menjilat, mencintai syariat Islam. Mengapa mencintai syariat Islam ini penting? Kita kutip pendapat Buya Hamka, tokoh Muhammadiyah yang sangat disegani bangsa Indonesia. Dalam buku Islam Liberal yang tulis Adian Husaini dan Ustadz Muhammad Hidayat, ia menyatakan bahwa banyak umat Islam yang mengalami fobia atau ketakutan dengan syariat Islam, ketakutan dengan jilbab, dengan hijab syariah, ketakutan dengan memakai janggut, ketakutan dengan memakai pakaian-pakaian sunnah. Padahal kita mesti mencintai syariat Islam dan mempelajari syariat Islam. Sebagai kesimpulannya adalah, sesungguhnya sejarah itu adalah mengingatkan kita pada sejarah masa lalu untuk dipelajari dan dikenang. Karena sejarah itu pelajaran yang sangat-sangat penting bagi kita semua. Tokoh bijak menyatakan bahwa masa dulu ada pada masa saat ini, dan pada masa yang akan datang, masa yang sekarang ada pada masa yang dulu, dan pada masa yang akan datang ada pada masa yang dulu. Sejarah dapat terulang kembali dan kita mesti mengambil hikmah yang dalam sejarah itu. Sebagai saran bagi kita semua, cintai Islam, jadikan Islam sebagai kebutuhan hidup. Mengapa ini penting? Kita ambil waktunya sedikit. Kita ambil pendapat intelektual yang sangat terkenal, yaitu Ziauddin dalam bukunya Rekayasa Masa Depan Islam, dan Muhammad Nasr dalam bukunya The Muslim Jilid 8. Ia menyatakan bahwa banyak umat Islam lebih mementingkan kebutuhan hidupnya dibandingkan akan kebutuhan terhadap Tuhan. Oleh sebab itu kita umat Islam mesti menganggap
agama itu sebagai kebutuhan hidup kita. Selanjutnya adalah sebagai saran yang kedua adalah kaji kembali sejarah-sejarah Nabi Muhammad SAW. Yang selanjutnya adalah saran bagi kita semua sebagai penutup adalah taati hukum-hukum yang diciptakan oleh pemerintah kita selama baik dan adil. Misalnya hukum lalu lintas, hukum undang-undang ITE. Berhati-hatilah dan bijaklah dalam menggunakan sosial media. Selanjutnya saran sebagai penutup adalah tetap tumbuh dan kembangkan toleransi antar umat beragama. Prinsipnya adalah menghormati pemeluk agama yang berbeda-beda supaya tercipta kerukunan keharmonisan antar umat beragama. Demikianlah saya sampaikan kajian pada malam ini. Saya menyampaikan maaf jika ada pernyataan saya yang menyinggung ataupun yang tidak tepat. Yang kemudian saya mengucapkan terima kasih yang mendalam atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan kajian pada malam ini. Bapak ibu-ibu yang saya hormati, saya yakin saya bukanlah yang terbaik, tapi yang memilih saya di sini, khususnya bapak ibu-ibu adalah insan-insan yang mulia dan yang terbaik serta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutupnya adalah saya mengajak kita, khususnya anak-anak muda, untuk mengunjungi situs kami www.kuliahalislam.com. Sekilas informasi saya sampaikan. Kuliahalislam.com ini adalah motonya sesuai dengan Muhammadiyah, mencerdaskan dan mencerahkan, karena ini dibentuk oleh mantan Sekjen Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Pusat, yaitu Bapak Al-Ustadz Robi Karman di Jakarta Pusat, bekerja sama dengan IMM Bekasi. Untuk kemudian saya juga akan meninggalkan tulisan sebagai tulisan saya, karena saya sangat aktif menulis di bidang filsafat, politik dan lain sebagainya yang bisa diakses di IB Times yang merupakan salah satu media Muhammadiyah non-official yang sangat terkemuka di Indonesia, maupun di www.kuliahalislam.com yang bisa diakses melalui akun Google. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian, saya mengajak mengikuti seminar ilmiah online saya, karena saya mengadakan seminar ilmiah online bekerja sama dengan kuliahalislam.com. Salah satu yang saya undang Juni lalu adalah Kepala Observatorium Ilmu Falak UMSU Universitas Muhammadiyah Sumut, yang membahas penyatuan kalender Islam global yang bekerja sama dengan kuliahalislam.com. Dan insya Allah kedepannya kami akan mengundang banyak-banyak tokoh lainnya yang dapat disaksikan secara gratis. Kemudian ini saya akan memberikan sebagian tulisan saya tentang kumpulan khutbah sholat Jumat dan kajian Islam. Sebagian tulisan saya akan serahkan kepada musola ini dan pimpinan Muhammadiyah Tomuan untuk saya harapkan bisa difotokopi, dibagikan kepada anak muda secara cuma-cuma. Kemudian yang ingin mendapatkannya secara PDF, yang menyaksikan online bisa menghubungi saya. Demikianlah saya sampaikan. Terima kasih saya sampaikan sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khair kepada Ustadz ya, yang telah memaparkan materi tentang tarikh Islam. Mungkin Bapak Ibu sekalian kita bosan, tapi itulah sejarah Islam. Dari awal Nabi Muhammad SAW belum lahir sampai pun hari ini yang kita rasakan. Jenuh, resah, namanya sejarah, Bu. Mungkin kita pelan-pelan memahami bagaimana sih tindak lanjut Islam ke depannya. Mungkin bukan kita ataupun generasi-generasi kita ke depannya. Terima kasih kepada Ustadz yang sudah jauh-jauh datang ke musola kita, dan juga Bapak juga terima kasih sudah berhadir. Kepada Bapak Ibu mungkin ada yang bertanya tentang materi kita, mana tahu ada yang mau bertanya, mungkin sudah paham, tinggal diaplikasikan ya Bu untuk seminggu ini. Terima kasih saya ucapkan. Mari kita tutup kajian pada malam hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nun wal qalami wa ma yasturun billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.